Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halis Krismiati, AMDK, penata muda tingkat 1-3B. Saya merupakan siswa PKB PNS TNI AU Angkatan kelima tahun 2024. Saat ini saya berdinas di Klinik Pratama Sesko AU. Tugas pokok saya sebagai bidan pelaksana yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Poli KIA yang ada di Klinik Pratama Sesko AU menyediakan pelayanan pemeriksaan kehamilan, imunisasi, pemeriksaan bagi ibu bersalin, serta keluarga berencana. Saat ini saya sedang melaksanakan aksi perubahan yang berjudul optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pembuatan media informasi di Klinik Pratama Sesko AU. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan aksi perubahan. Selamat menyaksikan. Persiapan aksi perubahan ini dimulai dengan melaporkan rencana implementasi kepada pimpinan. Dalam pertemuan ini, kami menjelaskan tujuan dan manfaat dari program yang akan diterapkan. Dukungan pimpinan sangat penting dalam memastikan keberhasilan program karena ini melibatkan perubahan yang signifikan dalam cara kami memberikan pelayanan. Setelah mendapatkan persetujuan, kami melanjutkan dengan melaksanakan koordinasi bersama mentor. Mentor memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan saran yang tepat, terutama dalam hal teknis dan strategi implementasi di lapangan. Tim efektif kemudian dibentuk melalui rapat resmi. Proses pembentukan tim ini dilakukan dengan teliti, memastikan setiap anggota memiliki keahlian dan tanggung jawab yang tepat. Koordinasi dengan kaset juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan teknis dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan serta pembuatan surat perintah tim efektif. Setelah struktur tim terbentuk, distribusi surat perintah sprint dilakukan. Sprint ini memberikan dasar formal bagi setiap anggota tim untuk menjalankan tugasnya dengan jelas dan terarah. Persiapan ini membutuhkan kerjasama yang erat antara seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap langkah telah diperhitungkan dengan matang. Setelah persiapan selesai, kami masuk ke tahap pelaksanaan yang melibatkan banyak langkah penting. Langkah pertama adalah rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim efektif. Dalam rapat ini, kami menyusun desain website, materi yang akan digunakan dan menetapkan prioritas, serta mengklarifikasi peran masing-masing anggota tim. Kami juga menyusun kebutuhan anggaran untuk memastikan semua biaya yang diperlukan tersedia dan dialokasikan dengan efisien. Selain itu, penjadwalan setiap tahapan program juga dilakukan, agar semua proses berjalan tepat waktu dan tidak ada penundaan yang mengganggu. Sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti perangkat keras dan perangkat lunak, mulai dipersiapkan. Kami memastikan setiap elemen yang dibutuhkan sudah siap sebelum implementasi dilakukan, termasuk alat bantu komunikasi yang akan digunakan oleh pasien dan staf. Selanjutnya, tim efektif mulai merancang media informasi yang akan digunakan sebagai sarana utama untuk menyampaikan layanan kepada pasien. Rancangan ini meliputi tata letak, konten, dan fitur-fitur yang dapat diakses pasien secara mudah. Kami juga mengumpulkan materi-materi yang relevan dan bermanfaat untuk ditampilkan. Manual book disusun sebagai panduan operasional bagi staf klinik yang akan menggunakan media informasi ini. Manual ini penting agar setiap staf mengetahui cara memanfaatkan media informasi secara maksimal. Sebelum diluncurkan, uji fungsi dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur dan sistem bekerja dengan baik tanpa ada kendala teknis. Uji fungsi ini menjadi salah satu tahap yang sangat penting, karena memastikan bahwa media informasi ini benar-benar siap digunakan oleh pasien dan anggota klinik Sesko AU. Setelah sistem diuji dan siap, kami memulai sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dalam beberapa tahap, pertama kepada anggota tim efektif sendiri, untuk memastikan mereka familiar dengan sistem, kemudian kepada pimpinan, untuk mendapatkan masukan dan persetujuan, dan terakhir kepada stakeholder eksternal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur-fitur dan manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan media informasi. Pada tahap pengakhiran, kami fokus pada monitoring dan evaluasi program yang telah dijalankan.
Rapat monitoring dilakukan untuk mengevaluasi implementasi proyek dan membahas hasil yang telah dicapai. Kami juga menyiapkan video tutorial untuk memandu pengguna dalam memanfaatkan media informasi secara efektif. Video ini berisi langkah-langkah praktis yang mudah diikuti, sehingga baik pasien maupun staf dapat memahami cara menggunakan sistem dengan benar. Selamat datang di tutorial cara mengakses website polikiaklinikseskoai.id. Di video ini, kami akan memandu Anda sebagai pasien BPJS maupun umum dalam mendapatkan informasi penting dan mendaftar layanan kesehatan dengan mudah. Langkah pertama, buka browser favorit Anda di komputer, laptop, atau smartphone. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet. Pada kolom alamat di bagian atas browser atau kolom pencarian, ketik polikiaklinikseskoai.id lalu tekan Enter untuk mengakses website klinik. Setelah masuk ke halaman beranda, Anda akan melihat berbagai informasi penting, seperti pengumuman terbaru dan layanan klinik. Untuk informasi lebih lanjut, gunakan menu navigasi di bagian atas atau samping layar. Bagi Anda pasien BPJS atau umum, perhatikan perbedaan jam pendaftaran. Untuk pasien BPJS, pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 hingga 12. Sedangkan bagi pasien umum, pendaftaran tersedia lebih lama, dari pukul 8 hingga 15. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat memilih menu kontak, isi formulir yang disediakan dengan data Anda, nama lengkap, email, pesan. Kemudian jelaskan apa yang ingin Anda sampaikan dan klik kirim pesan. Juga bisa melalui chat WhatsApp atau email yang tercantum di halaman. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga informasi yang kami sampaikan membantu Anda dalam mengakses layanan klinik SSKOI. Selamat menggunakan layanan dan semoga Anda selalu sehat. Sebagai tahap akhir, tim efektif menyusun laporan aksi perubahan. Laporan ini merangkum seluruh proses, mulai dari tahap persiapan hingga pengakhiran, serta hasil dan manfaat yang diperoleh dari implementasi program. Laporan ini menjadi dokumen penting yang akan digunakan untuk mengukur kesuksesan program dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan layanan di masa depan. Saya Letkol Administrasi Indra Kurniawan, selaku Kasubdit SSKOAU, memberikan apresiasi atas program yang dibuat oleh lembaga. Dalam ini program pendidikan kepemimpinan pengawas yang dilaksanakan, salah satunya yang dilaksanakan oleh PNS SSKOAU atas nama Helis Krismiati. Ini saya harapkan program ini bisa berlanjut, khususnya program tentang klinik ibu dan anak ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan nyata di Poliklinik SSKOAU. Dengan adanya program ini, saya harapkan pelayanan kesehatan khususnya tentang ibu dan anak di Poliklinik SSKOAU bisa lebih optimal dan lebih menjangkau, lebih mewadai kepentingan khususnya di bidang informasi maupun pelayanan itu sendiri. Saya Kapten Adem Prita, Kaprogar SSKOAU, mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh PNS Helis melalui media informasi di Klinik Pratama SSKOAU. Media informasi ini sangat bermanfaat sekali untuk informasi dan sebagai bentuk untuk meningkatkan pelayanan KIA, Kesehatan Ibu dan Anak di Klinik Pratama SSKOAU. Terus kembangkan sarana media informasi ini agar menjadi informasi masyarakat di sekitar lingkungan SSKOAU sehingga terciptanya keluarga sehat dan bahagia. Semangat untuk aksi perubahan. Saya, Dinas 1 Kesehatan, Dr. Muhammad Hafin Zamroni, selaku Kepala Kesehatan Klinik SSKOAU. Saya, Letokes Dr. Gigi Taufik Hamzah, sebagai Kasubdit Poliklinik SSKOAU, mendukung penuh aksi perubahan yang dilakukan oleh PNS Helis Krismiati AMD Kebidanan tentang optimalisasi pelayanan KIA melalui media informasi di Klinik Pratama SSKOAU. melalui pembuatan media informasi pelayanan KIA yang berupa leaflet dan website. Semoga program ini memberikan manfaat yang bagus dan serta berjalan dan
secara berkesinambungan. Semoga perubahan ini memberikan manfaat di klinik pratama SESKO AU khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terima kasih.